ada temen itu pas saya jualan es 500 kayak Marimas kayak gitu, terus pulsa, terus ada yang bilang terus gini, oh cah nom kok dodolan es gitu kan. Tapi karena yang ngomong itu kalau beli pulsa itu sulit ditagih, akhirnya ya gelem gak gelem ya harus bayar, karena itu kan meskipun teman ya tetap harus bayar, karena kalau nggak dibayar kan nanti bisa mati, modalnya tuh nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Wawan Wibisono, biasa dipanggil Wibisono sama teman-teman. Saya domisili di Kediri. Untuk usaha saya ada di bidang kuliner sama jasa spa, baby spa. Untuk awal itu dulu saya itu cuma sebagai pekerja ya, dulu itu saya bekerja di Surabaya di salah satu resto Japanese. Terus habis itu saya pindah lagi ke Mojokerto, dan itu juga di masakan Jepang juga. Habis pindah lagi ke Surabaya juga, itu juga masakan Jepang juga. Tapi di awal saya masuk itu saya bagian nggak langsung ke koki sih, bagian cuci piring. Dari cuci piring itu saya lanjut ke helper, habis ke helper baru dipercaya menjadi koki. Dari pindah-pindah lokasi masakan Jepang itu tadi, saya memutuskan untuk ingin membuka usaha sendiri. Karena udah lama, akhirnya saya membuka usaha sendiri itu awal tahun 2014. Akhir tahun 2013 dari tahun baru, itu momen dimana habis Natal terus tahun baru, akhirnya itu kan rame ya, sangat mudah untuk mengenalkan sebuah produk ke masyarakat juga. Tapi di awal-awal itu juga sangat sulit, apalagi awal itu saya join sama temen, jadi 2 orang, join sama 2 orang. Di situ teman saya sampai saat ini masih buka. Teman saya di situ namanya temen, kadang kalau rugi kan dia itu minta saat kita udah mengumpulkan modal, dan modal itu sudah berupakan kulkas, rombong, piring, dan lain sebagainya. Kerugian itu datang saat saya dan teman saya itu salah memilih tempat. Waktu itu tempatnya di depan Polres Jombang, cabang pertama. Situ dari ayam, daging, nasi semua buang. Dan teman saya itu minta mengembalikan uangnya. Wis aku balik duitku, aku tak kerja mana. Di situ akhirnya saya berpikir, oh nggak bisa kayak gini. Terus saya ambil hatinya, saya bicarakan baik-baik. Akhirnya saya ada ide untuk kita buat perjanjian aja. Nah, dari perjanjian itulah mulai konsisten mereka dan saya, akhirnya dia akhirnya bisa terus melanjutkan usahanya. Karena di dalam surat perjanjian itu dituliskan bahwa kalau yang sudah bergabung terus ingin mengundurkan diri, di situ uang modalnya hangus semua. Dan dari situ kita berdua sama-sama sepakat untuk menjalankan bisnis secara bareng-bareng. Pada akhirnya di situ ketemu titiknya. Kita tiap hari, dulu kan belum online ya, kita masih sebar brosur di lampu merah. Terus habis itu
kita setiap sore itu menelusuri Jombang waktu itu ya. Jombang setiap sore mencari lokasi yang bagus. Akhirnya ketemu di Pujasera. Nah, dari situ itu pun juga masih terkendala ya waktu itu. Waktu itu stand yang mau kita tempati itu masih dalam kondisi yang menyewa ini belum bayar ke yang punya sewaan. Akhirnya ini kesempatan, mau nggak mau saya harus tempat di sini. Akhirnya saya nalangin tuh orang yang belum bayar ke penyewa itu. Saya talangin dulu, habis nalangi saya baru bayar sewanya itu. Nah, dari situ saya sama teman saya pindah ke situ. Nah, dari situ mulainya berkembangnya Japanese food Osaka Desu ini. Dari situ itu mulai berkembang. Pertama saya jaga berdua sih sama temen. Habis sama temen udah berkembang. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun itu kita langsung buka ruko. Jadi pertama kan berdua. Kita jaga berdua, rame. Terus yang pensi punya hotel itu bilang, kok masih jaga berdua aja, apa nggak kecapean. Terus akhirnya saya rekrut karyawan 1. Habis karyawan 1, terus kita ambil yang kedua, 4 rame sama rame, 3, 4, jadi ada 4, 6 itu sama saya sama teman saya, jadi ada 6 orang. Terus habis itu ada 5, jadi ada 7 orang. Nah, dari 7 orang ini saya sama teman saya sudah nggak ngapa-ngapain, maksudnya udah dibantu sama karyawan. Nah, dari situ kalau saya mikirnya dari dulu kalau udah nggak ngapa-ngapain berarti waktunya kita buka cabang lagi. Nah, dalam 1 tahun itu kita buka cabangnya itu di Jombang juga. Kita sewa ruko di dekatnya alun-alun. Di dekat alun-alun kita belum ada yang ilmu soal pemilihan tempat, terus habis itu harus punya parkir yang luas, itu belum ada. Pokoknya ada uang, kita buka cabang, terus ada lokasi, uang kita ada, ya udah kita buka cabang. Intinya kita dulu itu sepakat kalau 1 tahun itu minimal kita buka 1 cabang, minimal satu tahun 1 cabang. Nah, dari situ saya nyewa di situ itu berarti 2015 ya. 2015 sampai 2016. 2015 setahun, kita nyewa cuma setahun aja di situ karena uang modalnya terbatas. Kita nyewa sekitar waktu itu per tahunnya 30 juta. Terus dari situ nggak terlalu profit karena lokasinya benar, pikiran saya itu salah. Kedua itu karena saya pikir tempatnya di alun-alun pasti rame. Ternyata saya tidak memperhatikan dari segi parkir, terus outlet ini terlihat dari luar apa enggak. Ya, saya enggak mikir itu. Pokoknya mikirnya awal itu ada tempat gitu aja langsung buka. Nah, dari situ sepi ya kan, sepi ya ada profit, cuma enggak serame, cukup dijaga 2 orang aja itu sudah cukup. Kalau di Pujasera yang awal tadi itu 5 anak sampai 6 yang jaga. Terus dari situ akhirnya nggak bisa diteruskan kan karena sepi. Akhirnya saya pindah. Saya bilang ke teman saya gini, kita nanti itu bakal nikah, terus kita itu bakal sendiri-sendiri, nggak mungkin kita itu terus bareng-bareng, pasti nanti sendiri-sendiri karena kan udah beristri, jadi kan sama-sama sendiri. Terus saya tawarin yang keluar dulu, buka cabang di luar ini siapa. Terus dia itu nggak mau, akhirnya ya terpaksa saya yang harus action keluar kota. Waktu itu kita nyari di Malang, Surabaya, muter-muter. Ada kita yang mau nyewa ruko juga nggak jadi di Malang karena jarak antara Jombang ke Malang itu juga lumayan jauh, terus jalannya juga lumayan jauh. Berakhirnya saya memilih di Kediri. Itu saya langsung mikirnya buat
pengenalan lebih itu langsung ke Kediri Mall di food court itu tahun 2016 saya masuk Kediri Mall. Waktu itu masih rame, food courtnya masih full, masih bagus pasarnya. Nah, saya masuk situ 2016 di Kediri ini. Saya membawa 2 karyawan sama saya sendiri yang jaga. Jadi selama 1 minggu, hampir 1 bulan itu penghasilan per hari itu nggak bisa langsung rame gitu kan. Jadi kita harus mengenalkan produk kita dulu. Terus sampai karyawan saya itu bilang gini, Mas, Pak ini kok sepi aja, aku tak balik ke Jombang, kata gitu. Terus nggak apa di sini sih, gitu. Karena kan sepi, nggak ngapa-ngapain kan, mungkin mereka juga bingung atau gimana gitu kan. Saya juga pusing sebenarnya, tapi ya tetap saya pertahankan di situ. Saya yakin bahwa masakan saya ini enak dan bisa diterima oleh masyarakat Kediri. Karena di Jombang sendiri juga rame, saya yakin kalau di Kediri ini juga pasti rame. Dan itu kita 1 bulan berlalu, 2 bulan, bulan kedua itu mulai banyak pelanggan. Karena kita tiap sore makan siang, terus makan malam itu biasanya saya sendiri yang membawa nampan, terus tak kasih sushi gitu, tak kasih tester ke customer, dicoba, tester. Habis itu ada yang enak, ada juga langsung yang beli. Nah, pokoknya ada orang yang beli itu pasti besoknya itu kembali lagi, pasti repeat order lagi. Nah, dari itu mulai berkembang, mulai ramai. Jadi dari 2 karyawan sama saya 3 itu udah mulai kualan. Akhirnya saya hire 1 orang lagi, jadi 4 sama saya. Semakin hari, singkat cerita semakin ramai, sampai ada 5, terus 6. Aja udah ada 6 karyawan yang jaga itu, saya sudah ngapa-ngapain. Jadi semuanya sudah dipegang sama tim saya, sama karyawan saya itu udah dipegang, udah bisa semua. Terus saya mikir kalau emang saya sudah ngapa-ngapain, ya udah saya waktunya buka cabang berarti ini. Akhirnya saya buka cabang, saya nyari lokasi ke Malang juga, nanti di sana sewanya masih mahal ya, masih tinggi, modalnya belum cukup. Akhirnya saya lari ke Tulungagung waktu itu. Dan di Tulungagung juga ada food court kayak di Jombang, ini bagus. Terus saya dapat tempat itu yang paling depan, jadi udah paling depan, berkonsepnya Jepang. Itu menjadi daya tarik sendiri sama customer yang di Tulungagung. Untuk edukasi Tulungagung itu nggak begitu lama sih, awal-awal ya kita tetap tes pasar, mengenalkan produk terlebih dahulu. 1 hari, 2 hari juga sama yang kayak awal itu, kok nggak ada yang beli gitu kan. Tapi waktu itu kan sudah ada Instagram ya, kalau nggak salah sudah ada Instagram, tinggal paid promote gitu kan, untuk mengenalkan produk bahwa ada masakan Jepang di Tulungagung. Nah, dari situ udah mulai cepat berkembangnya cepat. Kalau di sana itu kalau ada Instagram itu langsung banyak orang-orang, anak-anak pelajar, mahasiswa itu udah pada nyobain. Karena emang dari awal targetnya Osaka ini adalah anak-anak muda, kaum milenial, anak-anak SMA, anak-anak kuliah kayak gitu. Jadi untuk orang-orang tua itu tidak masuk dari target kita. Market kita lebih ke kalangan anak muda. Terus dari situ udah mulai rame. Saya di cabang ketiga ya tadi ya, cabang ketiga Jombang, terus Kediri, terus Tulungagung. Cabang ketiga itu saya nggak kayak di cabang pertama, sudah mulai mengenal masalah ini solusinya kayak gimana, sudah mulai bisa. Jadi nggak begitu lama
Saya juga di Tulungagung juga cuma 1 minggu itu anak-anak udah bisa semua, karena sebelum kita buka udah di training di Kediri kan, terus dibawa ke sana, terus dari situ rame, terus ada buka lagi di Tulungagung itu food court juga. Nah, food court juga itu juga anak-anak Pak buka di sana lagi, ada food court baru gitu. Ya udah buka. Kalau saya ini biasanya yang minta buka itu bukan saya, malah anak-anak yang minta dibukain. Pak buka di sana, Pak buka di sana, Pak buka di Malang, Pak buka di Surabaya gitu kan. Jadi bukan saya yang minta anak-anak buka di sana, bukan, tapi anak-anak yang mengusulkan biasanya gitu. Pak buka di sana, ada buka baru. Kalau anak-anak semangat, saya juga lebih semangat gitu kan. Jadi anak-anak mengusulkan buka di sana, akhirnya saya bukain lah di sana. Jauh lebih mudah, udah 1, 2, 3, cabang keempat jauh lebih mudah. Itu tidak seribet yang awal-awal buka usaha. Itu tinggalkan timnya sudah siap semua, udah siap tempur di situ. Produk juga di Tulungagung juga udah dikenal. Jadi lebih cepat perkembangannya di cabang ke 1, 2, yang keempat ya, tadi ya, keempat. Itu udah, nah terus habis itu kan kita di food court ya. Terus anak-anak bilang gini lagi, Pak gak pengen buka di ruko kayak gitu kan. Modalnya gak ono nduk, aku kan bilang gitu. Kalau aku manggil anak-anak kan nduk gitu. Modalnya gak ono nduk sik nyari. Emangnya pengen buka di ndi gitu kan, tak tanya gitu. Di Kediri atau di Tulungagung juga apa-apa Pak, ruko biar sendiri gitu kan. Udah, akhirnya kalau udah anak-anak udah bilang mau buka lagi, berarti saya waktunya nyari lokasi dan modal. Singkat cerita, terus saya buka cabang kelima yang ini, yang di Gili Suci ini. Saya Osaka itu buka yang kelima di Gili Suci ini. Alhamdulillahnya pas PPKM kemarin kan semua food court, mall kan ditutup. Ini yang masih jalan. Jadi ini yang bisa untuk menggaji karyawan-karyawan saya. Dari penghasilan ya dari sini, yang dari ruko-ruko itu, sama yang di Tulungagung. Terus habis dari sini itu udah berjalan. Terus kepikiran, dulu itu saya kan pengen buka di Malang, di mall ya, di Mall Matos itu. Pengen buka di sana. Terus akhirnya saya iseng lah ke sana. Terus aku ke kantor, ternyata harganya udah mulai turun. Dari dulu itu sekitar kalau nggak salah 100 jutaan. Terus pas saya ke sana tinggal 70 kalau nggak salah per tahunnya. Gitu. Kalau yang berarti kan cabang ke-6 ya di Malang itu. Cabang di Malang itu mengawali lagi juga, karena kita juga tiap buka di daerah baru itu pasti pengenalan produk terlebih dahulu. Pertama ya sepi, kadang omset cuma 50.000, 100.000 kayak gitu, yang jaga 6 orang. Tapi anak-anak tetap saya bilangin sabar dulu, gak apa-apa. Ini juga lagi tak bantu promosi, endorse, paid promote kayak gitu. Terus sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan. Oh ya, untuk di kuliner emang saya dari dulu itu suka kuliner. Dari dulu emang saya suka kuliner. Terus dari dulu emang kerjanya itu di kuliner juga. Jadi dari resto satu ke resto lain itu semuanya di kuliner, karena emang tujuan saya di kuliner itu tidak cuma belajar, karena di kuliner kita nanti akan diajari cara memasak yang benar, terus cara membuat makanan yang enak seperti apa. Di situ saya sambil belajar, bukan hanya bekerja mencari uang, itu bukan, tapi yang saya dapat adalah ilmu, terus ada teman juga di situ yang selalu
saling support, saling bantu. Intinya banyak-banyak mencari pengalaman di bidang kuliner itu. Yang kalau yang dimaksud titik terendah ya waktu saya buka usaha, saya pikir awal kan mulus-mulus langsung rame kan, semuanya kan berlangsung rame. Titik terendah itu waktu saya sama teman saya itu yang ada apa ada konflik sedikit soal kerugian tadi, itu saya down. Dimana dia itu minta uangnya balik semua, sedangkan uangnya itu sudah dibelanjakan. Tapi dari situ saya belajar kalau semua usaha baik sama teman atau sama saudara itu tetap harus ada hitam di atas putih. Jadi dari situ udah bisa teratasi. Jadi sampai saat ini kalau saya kerjasama ataupun ada ingin partner, itu pasti ada hitam di atas putih dulu, baru lebih enak untuk kedepannya, jangan di awal. Kalau di awal dulu emang modal. Kalau di awal dulu itu modal karena emang orang tua itu petani, terus mereka juga nggak bisa modalin kita untuk membuka usaha. Jadi saya itu dulu itu ya menyisihkan gaji saya sendiri. Misal saya gaji 1 juta dulu, itu saya sisihkan sekitar 600.000 ditabung buat buka usaha. Nah, tiap bulan saya tabung terus saya jadikan satu sama punya teman saya yang tadi itu, akhirnya terbentuk di situ, jadi Japanese food. Kalau dulu itu sih namanya bukan Osaka Desu ya. Kalau yang cabang pertama saya itu namanya Fujitaya Sushi Ramen Bento ya, Fujitaya. Terus habis itu saya buka di Kediri, itu namanya Masato Fujitaya. Ini kan anaknya Fujitaya, kayak gitu, Masato Fujitaya. Dan terus dalam berjalannya waktu, nama Masato Fujitaya ini maksudnya susah diingat sama masyarakat. Jadi setelah waktu itu saya sama istri ke Jepang, ya kan, kita jalan-jalan ke Jepang sambil lihat rasa masakan di sana seperti apa, terus di sana itu ada apa aja. Nah, ide nama Osaka Desu itu saat kita lagi naik Shinkansen, naik kereta Jepang, kita turun di Osaka, kota Osaka namanya. Dan di situ kan ada Osaka Des gitu kan. Oh, ini dipakai nama Osaka Des bisa gitu kan. Akhirnya pulang langsung yang di Kediri Mall waktu itu namanya Masato Fujitaya, langsung saya ajukan ke kantor bahwa nama Masato Fujitaya ini mau saya ganti dengan Osaka Desu. Nah, dari situ Osaka Desu mulai sampai sekarang. Untuk orang tua sendiri kan sebenarnya petani ya, tidak ada yang usaha atau pengusaha. Saya dulu itu sekolah SD ke SMP itu pun juga belum ada motor ya, sepeda aja belum ada, sepeda ontel aja belum ada. Jadi dulu itu saya kan naik LAN ya, dan masih ada LAN itu. Saya kalau sekolahnya tuh milih waktu itu mas. Waktu itu saya milih sekolahnya emang sekolah favorit di Jombang ya waktu itu. Saya memilih sekolah SMK mana ya. Kayak teman saya ada sampai nyusulin ke rumah waktu ngajak, ayo sekolah di sini gitu kan. Waktu itu saya lagi nyai rumput ya nyai rumput di sawah, dipanggil sama ibu, ada temenmu di rumah gitu kan. Akhirnya saya pulang. Itu teman saya ngajak, ayo sekolah di SMK ini nih, lupa saya kan. Terus ya udah ayo gitu kan, tapi dari orang tua nggak ngasih izin waktu itu, nggak ngasih izin untuk sekolah SMA di Jombang. Saya disuruh memilih sekolah SMK yang dekat rumah.
Dan kalau menurut saya SMK dekat rumah itu nggak begitu bagus lah menurut saya waktu itu. Saya inginnya sekolah yang di kota, fasilitasnya lebih bagus. Tujuan saya sekolah SMK dulu itu pengen jadi montir waktu itu, SMK menjadi montir. Ternyata nggak dikasih izin untuk sekolah di sana. Terus akhirnya kalau saya bilang sama orang tua, kalau aku nggak sekolah di sini yang saya inginkan, mending aku nggak sekolah. Ternyata orang tua juga tetap nggak mengizinkan. Udah, akhirnya saya kerja, ikut bingung di rumah nggak ngapa-ngapain, mau tanya temen, akhirnya saya kerja di Surabaya itu. Di Surabaya saya kerja di masakan Nusantara, masakan Indonesia waktu itu. Habis itu ditelepon sama orang tua, disuruh balik pulang. Udah, aku balik pulang ya kan, balik pulang. Ternyata di rumah itu diajari tani dulu. Jaga dulu, kamu nggak boleh kerja di luar kalau belum bisa tani. Jadi saya diajari nanam, maksudnya mengolah sawah kayak gitu kan, buat galengan, terus nanam padi kayak gitu sih. Terus habis itu udah selesai, sudah lama ya di rumah. Akhirnya aku bilang ke orang tua gini, aku sudah bisa. Saya bilang ke orang tua gini, saya sudah bisa petani. Kalau bahasa Jawanya gini, Pak, Bu, kalau sampun saged ten sawah, ten tani, kalau izin mau kerja di luar, kayak gitu kan. Akhirnya diizini itu sama orang tua. Ya udah, kalau emangnya kamu ingin kerja di luar, ya monggo, tapi hati-hati gitu, pesannya gitu. Udah, akhirnya saya kerja di Mojokerto waktu itu. Di Mojokerto saya kerja di peracangan ya, nggak langsung ke resto. Di peracangan itu bagian apa ya, kayak jual gula, minyak, tepung kayak gitu, bahan-bahan pokok gitu. Itu 3 bulan atau 6 bulan ya kerja gitu. Dan dari situ pun terus saya balik lagi di rumah. Itu saya buka peracangan juga. Hasil kerja saya itu saya kumpulin, saya buat beli kulkas waktu itu. Saya beli kulkas. Terus saya jualan pulsa, saya jualan es yang 500-an, es yang 500-an itu, es Marimas kayak gitu itu. Ada teman itu pas saya jualan es 500-an kayak Marimas kayak gitu, terus pulsa, terus ada yang bilang terus gini, oh cah nem kok dodolan es gitu kan. Tapi karena yang ngomong itu kalau beli pulsa itu sulit ditagih. Akhirnya ya gelem gak gelem ya harus bayar, karena itu kan meskipun teman ya tetap harus bayar, karena kalau nggak dibayar kan nanti bisa mati modalnya, tuh nggak ada. Lama-lama ya akhirnya ya namanya teman, akhirnya nggak enak. Dari situ saya sudah nggak mulai nggak kumpul lagi sama teman di desa itu. Terus saya lebih suka itu kumpul sama orang-orang yang ngomongin soal bisnis kayak gitu, belajar, entah itu bisnis, entah itu orang. Kalau di desa kan kebanyakan mungkin bahas soal pertanian, cara pupuk gimana, wareng ini obatnya apa, kayak itu. Saya lebih suka kumpul-kumpul orang seperti itu. Dan singkat cerita, saya ada temen hubungi, nggak diajak ke resto ke Surabaya, diajak resto ke kerja di masakan Jepang. Waktu itu saya kerja di di Minori kalau nggak salah ya namanya, Minori Bento. Nah, di situ saya belajar banyak belajar, karena
background saya sendiri kan awal tadi itu kan saya cerita di itu Mas ya, apa soal sekolah ya tadi ya. Nah, sekolah itu kan saya berpikir gini, kalau saya nggak ada ijazah, berarti saya harus kerja lebih keras daripada ini, daripada teman-teman sebaya saya. Jadi waktu yang menjadi big dream saya itu ya gimana caranya, pokoknya aku ini nggak sampai masa depanku ini nggak suram gitu. Saya kerja keras. Emang saya suka dari awal itu suka jualan, terus intinya kayak suka bisnis, terus suka baca-baca artikel tentang gimana cara bisnis sukses itu gimana cara mendapatkan modal itu gimana. Saya sering membaca-baca itu, entah dari YouTube ataupun dari Google, itu saya sering mencari inspirasi dari situ. Nah, dari situ kan dulu awalnya itu terkendala di modal, terus orang tua juga nggak bisa modalin usaha, terus akhirnya saya kalau nggak salah awal dulu itu mengadakan BPKB motor saya dibelikan dulu. Saya katakan kalau nggak salah 15 juta waktu itu ya, 15 juta. Terus sama uang teman saya jadikan satu, terus jadilah usaha desu Depok Bujitaya itu tadi. Tapi saat saya mengadakan itu gimana caranya ini cepat lunas dalam nggak sampai 1 tahun. Jadi meskipun saya lebih baik saya itu nggak gajian daripada saya harus menanggung utang terlalu banyak. Pikiran lah gitu Mas ya. Udah usaha awal-awal, nanti kalau hari ini rame, katanya begitu. Ya kalau hari ini rame, kalau besok kalau misal ada uang lebih, misal 1 bulan itu 3 angsuran, ya udah tak kasih 3 angsuran. Alhamdulillahnya nggak sampai 1 tahun itu udah lunas utang itu. Utang itu akhirnya saya bisa nabung untuk membeli sepeda motor. Nah, di situ bisa. Jadi di waktu teman-teman saya sekolah itu saya habiskan untuk bekerja waktu itu. Jadi teman-teman sekolah saya habiskan untuk bekerja. Di saat teman-teman saya posting di Facebook itu main ke sana ke sini, ya saya ya kerja terus saja. Soalnya kan dulu juga awal-awal kita nggak ada karyawan. Jadi saya kerjakan sendiri. Terus sekarang mungkin waktunya lebih beda ya. Kalau sekarang saya bisa lebih banyak waktu untuk liburan. Ada waktunya sendiri, bukan liburan terus, tapi tetap saya bagi ada waktunya liburan sendiri, terus kerja sendiri. Jadi biar bukan sekarang itu waktunya enak-enak, itu bukan Mas. Tetap kita harus pintar-pintar membagi waktu. Untuk sekarang online itu lebih lebih cepat, kita penjualannya lebih bebas, bisa mencakup semua daerah. Karena kita kadang jualannya di Kediri, tapi yang beli itu sampai luar pulau kayak gitu. Ada yang dari Sumatera, Aceh, kayak Nyoiki itu kita online semua. Jadi untuk Nyoiki Brownies Melalah itu yang pertama Nyoiki Brownies Melalah kan kita buka itu di Jombang. Habis itu rame, terus ada orang Surabaya yang mau gabung. Habis dari kita buka di Surabaya, intinya orang Surabaya itu ingin franchise lah, ingin buka usaha Nyoiki. Terus sebenarnya kita kan belum siap untuk memulai franchise. Ya udah, mumpung ini kesempatan, kita layani, kita buatkan paket tersebut. Terus akhirnya bisa buka di Surabaya itu. Dan dari Surabaya itu cabang pertama, kenapa kok kita nggak sekalian besarkan
Nah, dari situ kita mulai ke online. Kita mulai eh, kayak pemasaran via Instagram Ads kayak gitu. Terus ada yang minat buka di Aceh, terus di Sumatera juga ada, sampai Papua itu juga ada. Untuk hambatan, kalau online itu hambatannya kita di itu ya, lebih di cara mengelola merespon orang luar ke internal kami, kayak CS-nya itu gimana cara membalasnya, terus cara respon customer service-nya ke lead yang masuk itu cara responnya gimana, itu lebih ke situ sih Mas kalau yang soal respon di online itu. Yang penting itu kita niatkan dulu ya, kita niatkan dulu. Habis itu sebenarnya kalau online itu sih mudah ya sebenarnya, kan semuanya serba digital. Yang penting kita lebih di kontennya itu seperti apa, buat konten semenarik mungkin, buat konten supaya orang itu mencari asal usul kita, terus mencari background kita seperti apa, perusahaan kita seperti apa. Nah, dari situ nanti akan muncul orang itu percaya, terus bisa langsung hubungi ke admin, kan, ke teman-teman semua. Nah, dari situ nanti tinggal teman-teman semua itu tinggal responnya seperti apa, balasnya seperti apa, nah, kayak gitu. Ya, untuk itu saya sih lebih ke itu sih Mas, lebih percaya dan yakin bahwa usaha yang saya pegang ini bisa untuk dibesarkan, dan harus disiplin ya, tentunya disiplin sama ulet, tidak pantang menyerah apapun yang terjadi. Tetap kalau kamu udah yakin bahwa usahamu ini bagus, ya udah dilanjutkan aja terus sampai benar-benar itu bisa berjalan. Kalau misalnya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, itu kalau udah jatuh, oh pakai strategi ini salah, bagi nanti bisa pakai strategi yang lainnya yang belum dicoba. Itu saya dulu juga pernah usaha itu juga nggak mulus-mulus terus ya. Terus dulu itu saya pernah buka yang namanya masakan Jawa, itu penyetan, ya kan. Dan sebenarnya saya di situ kan bukan saya ya, seperti yang saya omongkan di awal tadi itu, kalau ada karyawan saya yang ingin buka, itu berarti saya berusaha untuk mewujudkan. Kayak dulu itu saya pernah, karena saya pengen buka penyetan, ayam penyet, terus bebek kayak gitu. Ya udah saya bukakan itu di mall di sebelahnya Osaka Desu kayak nggak salah gitu kan. Di mall itu saya sama istri yang masak sendiri, yang resto bebeknya sendiri, itu sampai jam 2 pagi, jam 1, jam 2 itu nggak tidur, karena ternyata masakan Jawa ini lebih ribet daripada masakan Jepang ya. Kalau masakan Jawa kita itu harus prepare, harus meresto dulu ini ayamnya, terbuat bumbu dulu. Jadi dulu itu ya udah prosesnya udah lama, terus udah restonya lama, terus habis harga jualnya kita juga harus bersaing mati-matian sama kompetitor. Tidak berlangsung lama, sekitar 6 bulan itu tutup langsung, dan itu rugi. Di awal masuk itu modalnya cukup besar di waktu di mall itu. Awal masuk kan kita harus bayar hanya deposit sekitar 10 juta, terus harga sewanya itu sekitar 7 juta per bulan. Itu belum juga barang-barang lain yang harus dibeli seperti kompor, cobek, terus piring, banyak, dan banyak barang-barang yang harus dibeli di situ. Nah, itu karena emang benar-benar tidak bisa, omset sehari itu cuma 200, kadang 150, dan sewanya itu tinggi, belum bayar karyawan, akhirnya ya rugi
1 bulan, oke, 2 bulan, bulan ketiga udah saya lepas. Dan itu menjadi pelajaran buat saya, dan saya nggak untuk saat ini belum, kalau saya sendiri nggak menguasai di bidang itu ataupun nggak minat di bidang itu, saya mending nggak buka dulu. Karena dulu itu ya kalau yang penyetan itu karyawan yang minta bukain, terus saya bukakan, itu akhirnya rugi, tutup. Dan dari situ terus saya begini, oh udah nggak usah buka penyetan lagi lah, mending buka masalah Jepang aja. Dan itu orang tua juga nggak usah buka penyetan, buka wis berjalan aja masalah Jepang aja. Tapi sebenarnya untuk kedepannya ini juga saya masih belajar tentang gimana caranya saya harus bisa masakan Nusantara, entah itu sate ataupun ayam crispy ataupun pokoknya yang sambal-sambalan itu. Kedepannya saya juga ingin mempunyai di bidang kuliner tersebut, karena untuk masakan Jepang ini kan sebenarnya bisa dibesarkan lebih besar, tapi marketnya itu juga nggak sebesar yang Nusantara. Kayak orang tua kan lebih banyak yang di Nusantara. Jadi buat teman-teman yang ingin bisnis online, kuncinya itu satu, tekuni, terus yakini, habis itu terus disiplin untuk melakukan itu terus menerus, jangan pantang menyerah, terus semangat. Terima kasih, ayo berani jadi juragan online.